keluarga. Bisa Bu? Coba, boleh nyontek dulu. Oke, sambil kita tepuk kayaknya lebih enak Bu ya. Kepruk P2K2, pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Nah, kalau ditanya, ngapain tadi pertemuan sama Bu Erwin, sama Bu Yuli? Pertemuan apa Bu? P2K2, singkatannya? Sekali lagi bikin tepuk, tapi jangan nyontek. Kepruk P2K2, pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Oke, cakep. Warga RW 10 top. Ya, sebelum kita lanjut, saya mau kita materinya itu modulnya pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Apa sih Bu Yuli? Kok jadi kayak gini pertemuannya? Iya Bu, saya harus kasih materi ke Ibu biar ibu-ibu penerima manfaat, ibu-ibu muda. Apa lagi? Baru 2 orang, apa lagi yang mau maju? Yuk, sini maju, ayo. Tuh, tapi jangan minta duit ya sama saya. Udah maju, sini maju, udah ini tiga-tiganya maju. Udah, ayo, nggak apa-apa. Ini cuman baca, cuman saya suruh baca. Yuk, siapa yang nggak bisa baca? Maunya duit dia Bu. Apa yang nggak bisa baca? Ya, ayo aja udah nggak mau. Udah lah. Itu pegang mic-nya satu. Ada yang yuk maju diri. Nah ya udah di situ. Madep sono tapi berdiri sayang. Berdiri. Ini Bu Lili. Kalau ada nama Bu Lili berarti ibu yang baca ya duluan. Terus ini Dewi. Ini Agus. Ini Pak Rusli. Ya, kita dengar cerita pada depan soalnya kita lagi syuting. Dan dulu dengerin. Ya. Iya, Ibu Lili udah baca. Ayo, dengerin ibu-ibu. Langsung dibaca. Itu ibu cerita. Gak usah assalamualaikum. Langsung. Aduh, susu Ita sudah habis. Bu, aku berangkat. Mana uang buat jajan dan tabungannya, Bu? Saya. Bu, ibu belum punya uang, Dewi. Bu, minta uang jajan dong. Ibu belum punya uang, Bu. Bu, ibu ada uang. Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Aduh Pak, ibu benar-benar tidak punya uang. Duh, bagaimana ini? Kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Belum lagi untuk belanja sehari-hari, bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang ke warung, arisan. Pusing. Belum lagi kalau yang punya warung menagih hutang karena saya sudah nunggak beberapa bulan. Udah, kita beri tepuk tangan Bu buat teman-teman yang ada di depan. Terima kasih Bibi cantik. Silakan duduk kembali. Ada yang tahu Bu? Ini apa? Kesulitan ekonomi atau kesulitan keuangan. Ada yang mengalami seperti cerita tadi? Banyak. Saya yang baca apa tersenyum-senyum. Ya, ini kayaknya tua banget ya Bu. Ya, dari cerita tadi berarti keluarga Pak Rusli sama keluarga Bu Lili ini mengalami masalah keuangan
keluarga. Karena coba uang tidak cukup, ya diatur dong, bisa. Coba sekali lagi, uang tidak cukup, oke, ya diatur dong. Nanti suatu saat ibu lagi ngapain, saya jawab itu, ibu jawab juga ya. Soalnya tadi kan belum beli susu IPA, bapaknya minta pulsa sama rokok, anaknya minta uang jajan sama tabungan. Yuk kita itu. Nah yang kedua, soal yang kedua, tadi Bu Lili punya 3 orang anak Bu, ya. Yang pertama SMP kelas 1, yang kedua SD, yang ketiga balita umur 3 tahun. Nah, yang harus kita hitung tadi uang jajan Dewi, uangnya jajannya 3.000 per hari. Dia sekolah 6 hari, Senin sampai Sabtu. Dihitung Bu, berarti berapa? 3.000 dikali 6 hari dikali sebulan, berarti berapa? Ya, uang jajan Dewi dulu Bu. Pokoknya jajan Dewi. Ya, uang jajan Dewi 3.000. Berarti sebulan uang jajan. Uang jajan. Yo. Oke. 3. Bayar hutang. Jawab. Wah, yang gak jawab punya hutang nih. Bayar hutang, kebutuhan apa keinginan? Ya, jawab udah gini. Jawab. Saya suruh jawab tangan aja. Tas baru. Ya, berarti jawabnya 2 tangannya. Arisan. Ayo jawab. Oke. Lanjut. Beli makan atau susu. Lanjut. Perlengkapan mandi sama cuci. Cakep. Tabungan. Oke. Nah, ini satu lagi. Rokok. Oke. Coba jawab di depan Bapak ya Bebe. Lanjut. Pulsa telepon. Oke. Ada yang jawab kebutuhan, ada yang keinginan. Oke. Kita beri aplaus dulu buat kita semua. Alhamdulillah ibu paham mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Yang mau saya tanyain dulu, itu ibu harus paham dulu. Kalau ibu nggak paham itu kebutuhan, sudah pasti nanti pengeluarannya akan berudak seperti keluarga Pak Rusli dan Bu Lili. Nah, sekarang tadi yang sudah saya inikan, tidak semua pengeluaran selalu harus dipenuhi. Benar nggak Bu? Terlebih jika pendapat terus ditambah yang 2.000, ditambah 1.000, bukan 2.000 lagi karena sudah dikurangi, ditambah 20.000, ditambah 5.000. Nah, tasnya dihilangin, nggak jadi beli tas hari ini. Jadi berapa? Jadi berapa Bu? Tadi awalnya 195.000. Itu berarti kebanyakan, sudah dikurangin 1.500 Dewi. Terlaksana nggak? 1.000 Bu, taruh seperti ini. Ya. Ini saya nyuruh, uangnya bukan buat saya, tapi buat ibu. Selama ini ibu ada tabungan atau enggak? Ada yang ada yang enggak. Masa iya koin biasanya di bawah di lantai ibu enggak main sapu aja. Tapi setelah saya sosialisasi seperti ini, 1 hari 1.000, ibu harus bisa. Misalnya mohon maaf banget, keinginannya misalnya tadi buat kurban, tapi di pertengahan jalan ibu mengalami kesulitan, misalnya SPP anak belum bayar atau rapot belum ambil. Bayu mohon maaf,
uangnya belum sempat saya buat kurban atau apa, tapi buat saya bawa ke sekolah. Ya nggak apa-apa juga, orang uang ibu. Yang terpenting yang saya, bukan ibu aja, tapi semua RW di Kelurahan Medan Satria. Tapi mohon maaf, memang saya baru keingetan pas di RW 11, di RW 1 sama di RW 10. RW yang terdahulu sudah pertemuan, saya lupa menyarankan untuk menabung. Tapi next bulan depan sama, saya suruh tabung 1 hari 1.000. Oke? Jangan khawatir anaknya diambil atau suaminya ambil, karena pengalaman saya pribadi, saya juga sama menabung, tapi saya nabungnya langsung di Lemegera. Tulisannya apa Bu? Saya sendiri tulisannya buat umroh. Memang hati kecil saya pesimis, masa iya saya umroh masih uang receh. Tapi saya juga nggak tahu, namanya rezeki, mungkin ada yang mau bayarin saya umroh, ya enggak? Atau enggak memang ada rezeki yang lain, saya tidak tahu. Jadi memang minimal saya tulisannya buat umroh. Sampai anak saya pun bukan ambil Bu, malah yang ada bantuin saya. Bunda, ini aku ada uang juga 1.000-an. Nanti kalau Bunda umroh, aku diajak ya, aku jangan ditinggal. Itu Bu. Jadi buat motivasi juga. Sama suami juga seperti itu. Bun, ini ada receh, ayah tambahin. Nah, jadi jangan khawatir. Yang di saya ada memang yang bersangkutan itu. Kenapa saya suruh bawa ATM Ibu? Karena mohon maaf, ATM ini hak pribadi Ibu, tidak boleh dipindah tangankan. Paham? Bu, dengerin. Ini ATM hak pribadi Ibu. Jangan Ibu pindah tangankan ke orang lain, misalkan ke Bu RW. Jangan Bu, gak boleh. Bu RW, ada yang begitu? Ada? Bu RW, saya minjem duit apa? Ini ATM saya pegang. Besok yang ketahuan seperti itu, bansosnya siapa yang Bu? Diomelin Bu, sama Pak Menteri nggak boleh. Iya, kalau ada yang seperti itu jangan. Karena mohon maaf, yang ibu yang minta saya omelin, Bu RW yang ngadain juga nggak boleh. Karena ini hak pribadi Ibu, nggak boleh dipindah tangankan. Apalagi mohon maaf, emang ini BPKB, Ibu gadein. Masih udah, selagi duit masih kuat, udah ambil aktif, udah ya, paham? Walaupun ini 2023, udah, yang penting masih aktif. Pesan saya, jangan dipindah tangankan. Kedua, misalkan, Bu, dengerin, ini biasanya ibu-ibu naruh pin di belakang. Ada? Jangan. Kenapa saya bilang jangan Bu? Mohon maaf, misalkan hilang nih, punyanya hilang. Saya nemu Bu. Masa depan adalah kita. Ayolah kawan, marilah teman, berikanlah yang terbaik untuk masa depan. Menjadi arti filosofi untuk mewujudkan mimpi. Gapailah cita setinggi angkasa.